Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah ikhwatil ahbab rahimakumullah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala disampaikannya kita pada hari yang ke-17 Ramadan ini sebagai konsekuensi dari keimanan kita, sebagai tuntutan dari keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diharuskan untuk mengetahui bagaimana perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisi bulan yang mulia. Tepat atau seperti pada hari ini jamaah sekalian, di hari ke-17 bulan suci Ramadan tahun kedua Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa besar saat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan 313 sahabatnya keluar dari kota Madinah yang rencana awalnya untuk menghadang kafilah dagang, tapi ternyata yang ada adalah pasukan yang besar yang datang dari Mekah saat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian adalah sosok yang realistis. Ia tahu betul apa yang ia hadapi. Ternyata yang di depan kita ini bukan bisnismen, tetapi pasukan siap tempur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu betul secara kalkulasi manusia, hitung-hitungan manusia, kita tidak akan mungkin menang melawan pasukan yang dari sisi kuantitas 3 kali lebih besar dari kita. 300 harus menghadapi 1000 pasukan, dan dari sisi persenjataan lebih mapan dari kita, yang saat itu pasukan kaum muslimin hanya membawa 2 ekor kuda, sementara yang datang dari Mekah ini 1000 pasukan siap tempur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajarkan kita suatu solusi tatkala berada pada kondisi yang pelik seperti ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian sambil berderayan air mata berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma atini ma wa'adtani, Allahumma anjizli ma wa'adtani, law tuhlak hadhil isaba min ahlil Islam la tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, karuniakan kepada kami apa yang Engkau janjikan, berikan kepada kami kemenangan itu. Kalau sampai sahabatku yang sedikit ini dikalahkan, tidak akan ada lagi yang menyembahmu di atas muka bumi ini. Jarang-jarang jamaah sekalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata-kata seperti ini di dalam doanya. Ini menunjukkan saking beratnya kondisi saat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus mengulangi doa itu jamaah sekalian sambil berderayan air mata, sampai-sampai kemudian beliau tidak sadar surban beliau jatuh. Lalu datang sahabatnya yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, iktafaita ya Rasulullah, iktafait, cukup ya Rasulullah, cukup. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Di sini juga kita melihat pelajaran bagaimana seorang ikhwah, bagaimana seorang saudara dengan saudaranya saling menguatkan. Tatkala peristiwa hijrah yang mengingatkan Abu Bakar dan menguatkan Abu Bakar adalah Rasulullah dengan kata yang sama, innallaha ma'ana, la tahzan, innallaha ma'ana. Sebaliknya dalam peristiwa Badar ini yang mengingatkan dan menguatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar dengan mengatakan iktafaita ya Rasulullah, innallaha ma'ana. Dan beginilah seorang saudara, tidak mesti seorang ustadz dalam keadaan tegar terus. Pasti dalam kehidupannya ia juga menghadapi problema sebagaimana manusia yang lainnya, dan begitulah tempat dan posisi sebagai seorang saudara menguatkan saudaranya. Pada malam ke-17 Ramadan itu jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditenangkan oleh Abu Bakar dan beliau tertidur alaihi salatu wassalam. Namun belum lama beliau tertidur, tiba-tiba beliau terbangun, muka beliau berseri-seri sambil bertakbir. Iya. Sahabat-sahabat ikut terbangun dan bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Tadi itu engkau lagi risau, tahu-tahu sekarang terbangun, muka berseri-seri dan bertakbir. Akhbirna ya Rasulullah, kabarkan kepada kami.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Wallahi inni ra'aitu Jibril wal malak nazalu ala ardil Badar." Demi Allah saya melihat Jibril bersama dengan ribuan malaikat yang lainnya turun ke Badar ini untuk membantu kita. Diabadikan di dalam ayat suci Al-Quran, jamaah sekalian, "Idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Dan ingatlah tatkala engkau meminta kepada Tuhanmu dan Tuhanmu kemudian mengabulkannya, maka kami mengirimkan ribuan malaikat untuk membantumu. Inilah jamaah sekalian senjata kita. Senjata yang tidak dimiliki oleh orang di luar kita yang bernama doa. Dan peristiwa bersejarah itu pun terjadi. Seperti pada hari ini 17 Ramadan, pasukan yang kecil itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil mampu untuk mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun mengatakan jamaah sekalian, betapa banyak manusia yang lemah mampu untuk menghadapi masalah yang besar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita jamaah sekalian tidak pernah lepas dari yang namanya problema hidup. Ustadz dengan model masalahnya, orang kaya dengan model masalahnya, orang miskin dengan model masalahnya, orang tua dengan masalahnya di rumah, anak muda dengan masalahnya di kampus dan di sekolah. Setiap kita tidak pernah lepas dari yang namanya masalah hidup. Namun jamaah sekalian, lagi-lagi kadang kita berada pada satu kondisi yang kita bingung untuk melangkah kemana, bingung untuk mencari solusi di mana saking besarnya masalah itu kita hadapi. Tapi jamaah sekalian, kita memiliki Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla Jalalu yang begitu mudah untuk mengangkat setiap problema yang kita hadapi. Pun demikian peristiwa besar yang kita akan hadapi, muktamar insyaallah, kita tentu dengan segala usaha manusiawi kita mempersiapkan sebaik mungkin. Namun jangan kita beriktimat dengan itu semua. Sempatkan kemudian kita mendoakan dalam sujud-sujud kita dan dalam waktu-waktu yang mustajab untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan usaha-usaha kita tersebut. Siapa di antara kita jamaah sekalian yang telah mendoakan perjuangan kita ke depan yang kita akan jelang itu di dalam sholat-sholat kita? Mungkin selama ini kita telah berusaha dengan sisi manusiawi kita, namun jangan pernah lupakan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La takilni ila nafsi tarfata'ain," kepada Allah, "Ya Allah, jangan pernah engkau menyerahkan urusanku kepada aku walaupun sekejap mata," maka bagaimana lagi dengan kita ini jamaah sekalian yang lebih lemah. Mudah-mudahan momentum 17 Ramadan ini mengingatkan kembali kita untuk menyadari sisi kelemahan kita, untuk banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man lam yas'alillah yakdub alaih." Barang siapa yang malas, enggan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah justru akan marah kepadanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.